Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Berikut merupakan peta konsep dari cakupan materi yang akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama yaitu komponen-komponen enzim, yang kedua sifat-sifat enzim, yang ketiga cara kerja enzim, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu komponen-komponen enzim. Enzim memiliki komponen penyusun yang utama, yang berupa gugus prostetik. Apa itu gugus prostetik? Gugus prostetik merupakan komponen penyusun enzim yang berupa senyawa-senyawa non-protein. Selanjutnya, gugus prostetik ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah ion anorganik, dan yang kedua adalah ion organik kompleks. Apa itu ion anorganik? Dan apa itu ion organik kompleks? Dan apakah perbedaan di antara keduanya? Setelah ini kita akan membahasnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gugus prostetik dibagi kembali menjadi 2 jenis ion, yaitu ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik adalah senyawa-senyawa non-protein yang disebut juga sebagai kofaktor. Sedangkan ion organik kompleks dalam gugus prostetik adalah senyawa-senyawa non-protein yang disebut juga sebagai koenzim. Apakah fungsi dari kedua ion ini? Mari kita bahas. Ion anorganik atau kofaktor berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat reaksi dan mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya adalah ion klor atau Cl dan ion kalsium atau Ca yang bertugas untuk mengoptimalkan kerja enzim petialin di dalam mulut untuk menguraikan molekul gula kompleks. Sedangkan koenzim atau ion organik kompleks berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya antara lain adalah FADH, NADH, dan vitamin B. Pokok bahasan kita selanjutnya adalah cara kerja enzim. Enzim memiliki beberapa cara kerja yang berfungsi dalam melancarkan dan mempercepat proses reaksi kimia. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci. Dan yang kedua adalah teori induksi. Teori pertama adalah teori gembok dan kunci. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa enzim akan berikatan pada substrat dengan bentuk yang sama atau bersifat spesifik pada sisi aktif enzim. Teori ini disebut sebagai teori gembok dan kunci, di mana enzim diibaratkan sebagai sebuah kunci yang mampu membuka sebuah substrat yang diibaratkan sebagai gembok. Tetapi teori ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan pada enzim saat mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Dua, teori induksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Daniel Koslen pada tahun 1958. Dalam teori penelitian ini, enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Walau demikian, sisi aktif pada enzim ini memiliki sebuah titik-titik pengikatan yang spesifik, sehingga hanya pada substrat yang memiliki titik-titik pengikatan yang sama dan akan menginduksi pada sisi aktif enzim.
Teori induksi ini sengaja dikemukakan untuk menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci. Oleh sebab itu, teori induksi menjadi teori yang paling diakui oleh para peneliti dalam menjelaskan cara kerja enzim. Tiga, sifat-sifat enzim. A. Bekerja bolak-balik. B. Diperlukan dalam jumlah sedikit. C. Merupakan protein. D. Bekerja secara spesifik. E. Mengubah kecepatan reaksi. A. Bekerja bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. B. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Oleh karena enzim berfungsi sebagai katalisator tetapi ikut bereaksi, maka jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. C. Enzim merupakan protein. Enzim adalah sebuah senyawa protein yang tersusun dari komponen protein dan juga katalik yang berguna untuk mempercepat suatu proses metabolisme pada tubuh organisme. D. Bekerja secara spesifik. Suatu enzim bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contoh, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilopati. Mengubah kecepatan reaksi. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Apabila suatu reaksi kimia ditambahkan katalis yaitu enzim, maka energi aktivasi dapat diturunkan dan reaksi akan berjalan dengan lebih cepat. Berikut yaitu gambar reaksi enzimatis, di mana garis merah menunjukkan reaksi tanpa enzim, proses yang berjalan lambat. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. A. Suhu atau temperatur. B. Derajat keasaman atau pH. C. Konsentrasi enzim dan substrat. D. Zat-zat penggiat atau aktivator. Dan E. Inhibitor. A. Suhu. Enzim bersifat termolabil, artinya aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu.
suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim, namun jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Hal ini akan mengakibatkan enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Contoh enzim manusia memiliki suhu optimum 35 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum 70 derajat Celcius atau lebih. B. Derajat keasaman atau pH. Enzim memiliki suatu pH saat dirinya paling aktif. Nilai pH optimal bagi sebagian besar enzim berada pada kisaran pH 6 sampai 7. Namun ada beberapa pengecualian, misalnya pepsin, sejenis enzim pencernaan di dalam lambung manusia bekerja paling baik pada pH 2. Lingkungan asam semacam ini mendenaturasi sebagian besar enzim. Namun pepsin teradaptasi untuk mempertahankan struktur berdimensi tiganya yang fungsional dalam lingkungan asam di lambung. Sebaliknya, tripsin, sejenis enzim pencernaan yang terdapat di dalam lingkungan basal pada usus manusia, memiliki pH optimal 8 dan akan terdenaturasi di lambung. C. Konsentrasi enzim substrat. Semakin besarnya konsentrasi, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika seluruh substrat telah terikat oleh enzim. Dengan begitu, konsentrasi enzim berbanding lurus terhadap kecepatan reaksi. Bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi saat jumlah enzim pada reaksi itu tetap. Tetapi saat seluruh sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak bisa meningkatkan kecepatan reaksi. Dengan begitu pula akan menunjukkan jika kecepatan reaksi sudah mencapai titik maksimum. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika seluruh enzim mengikat suatu substrat. Faktor berikutnya yaitu zat-zat penggiat atau aktivator. Aktivator adalah suatu zat atau molekul di mana yang berfungsi untuk memacu maupun mempercepat reaksi suatu enzim. Seperti contoh dari aktivator adalah garam-garam dari logam alkali pada kondisi encer yaitu 2% sampai 5%, serta ion logam seperti kalsium, magnesium, nitrit, mangan, dan klorida. Hal ini juga ialah suatu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor selanjutnya yaitu inhibitor. Inhibitor adalah suatu molekul yang bisa menghambat aktivitas enzim. Zat ini dapat dibedakan menjadi 3 macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor unkompetitif. Yang pertama yaitu penghambatan kompetitif, yaitu inhibitor bersaing dengan substrat untuk terikat pada sisi aktif. Biasanya inhibitor berupa senyawa yang menyerupai substratnya dan mengikat enzim membentuk kompleks L. Karena terikat secara reversibel, yaitu penghambatannya secara bias, yang artinya ketika ditambah substrat, maka penghambatannya dapat berkurang. Berikut adalah grafik penghambatan kompetitif atau inhibitor kompetitif. Lalu penghambatan yang kedua yaitu penghambatan non-kompetitif. Inhibitor terikat pada sisi lain dari enzim atau bukan sisi aktif, jadi tidak memblok pembentukan enzim substrat kompleks. Enzim menjadi tidak aktif ketika inhibitor terikat walau enzim mengikat substrat. Inhibitor mengurangi konsentrasi enzim yang aktif, sehingga mempengaruhi V maksimalnya. Berikut adalah grafik penghambatan non-kompetitif atau inhibitor non-kompetitif.
Dan yang terakhir yaitu penghambatan uncompetitive, yaitu terikat pada sisi selain sisi aktif enzim, berbeda dengan non-kompetitif, di mana inhibitor ini hanya terikat pada ES kompleks sehingga tidak terikat pada enzim bebas. V maksimal berubah dan Km juga berubah. Berikut adalah grafik dari penghambatan uncompetitive atau inhibitor uncompetitive. Sekian pembahasan mengenai enzim dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.